Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta rekan Dewan Guru SD Negeri 28 Pontianak Utara, saya akan menampilkan terkait tugas PKG saya tentang rencana tindak lanjut permainan. Di sini saya mengambil permainan olahraga tradisional. Perkenalkan dulu teman-teman. Udah kenalkan tapi kenalan lagi ya. Nama saya Eki Wayudinita. Saya guru olahraga di SD 28 Pontianak Utara. Di sini saya mengikuti PKG selama kurang lebih 3 bulan dan ini tugas akhir yang dilakukan, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Nah, latar belakangnya yaitu dalam era modern saat ini banyak anak-anak yang semakin jarang terlibat dalam aktivitas fisik di luar ruangan. Kemajuan teknologi seperti penggunaan smartphone dan akses hiburan digital seringkali membuat peserta didik kurang aktif bergerak. Hal ini beresiko menyebabkan berkurangnya kemampuan motorik, kebugaran jasmani, serta minimnya interaksi sosial di antara anak-anak. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk menghidupkan kembali olahraga tradisional yang tidak hanya mengandung nilai-nilai budaya, tetapi juga mengembangkan aspek fisik, sosial, dan emosional peserta didik. Melalui olahraga tradisional, peserta didik dapat belajar untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya lokal sambil meningkatkan kebugaran motorik mereka. Di sini saya mengambil fase C, karena peserta didik dalam tahap ini perkembangannya sudah mulai memahami nilai-nilai kompetisi, bekerja sama, serta mampu belajar lebih dalam mengenai aturan main dalam kelompok. Program ini diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk melatih keterampilan fisik dan mental, membentuk karakter, serta mempererat hubungan sosial antar peserta didik dalam suasana belajar yang tentunya menyenangkan serta penuh makna. Selanjutnya, adapun tujuan program yaitu satu, mengenalkan dan melestarikan budaya lokal. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik, mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Di dalam olahraga tradisional ini membantu peserta didik menjadi lebih aktif secara fisik yang nantinya akan berdampak positif pada kesehatan mereka. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena dengan belajar dan berpartisipasi dalam olahraga tradisional, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal yang juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian melalui permainan yang menyenangkan, peserta didik dapat belajar dalam suasana yang gembira dan bebas stres, yang membantu mereka lebih menikmati proses pembelajaran serta motivasi partisipasi aktif mereka. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, capaiannya peserta didik mampu mengenal minimal 5 olahraga tradisional. Kemudian peserta didik mampu menguasai keterampilan dasar permainan olahraga tradisional melalui Sport Education Model atau SEM. Peserta didik menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Kedua, langkah-langkahnya, peserta didik mencari informasi tentang permainan olahraga tradisional. Kedua, peserta didik mencari informasi terkait peraturan dan cara bermain dalam permainan olahraga tradisional dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan mampu menghargai perbedaan. Hasilnya, peserta didik nanti akan mampu menampilkan presentasi terkait tentang permainan olahraga tradisional. Kemudian kita mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional. Peserta didik mampu membuat turnamen mini olahraga tradisional. Nah, ini turnamennya diikuti dari kelas 5 dan 6. Itu seluruh kelas 5 dan 6 yang mengikuti. Kemudian mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Kapasitas yang dimiliki sekolah, ini asset based thinking.
Di sini ada manusia, sekolah memiliki kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan peserta didik. Kedua, fisik, ada sarana dan prasarana. Ketiga, lingkungan. Di lingkungan kita ada lapangan yang cukup luas untuk dipergunakan dalam permainan olahraga tradisional nantinya. Sosial, adanya aturan di sekolah yang harus diikuti dan ditaati seluruhnya. Finansial, ada dana BOS yang dapat kita pergunakan. Keenam, ada politik, yaitu kebijaksanaan dalam kepala sekolah, komite, dan puskesmas. 7, ada agama dan kebudayaan. Di sini ada pemilihan jenis permainan olahraga tradisional daerah. Selanjutnya, struktur program. Di sini jenis programnya kokurikuler. Skala programnya seluruh peserta didik fase C. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada semester genap. Ini kan baru perencanaannya Bapak Ibu, bisa terjadi, bisa juga tidak, namanya baru perencanaan. Ini mitra dalam Kombel. Di sini ada kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel. Guru dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam pengembangan konten untuk presentasi. Kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada peserta didik. Rencana evaluasi nantinya akan melakukan observasi, rubrik penilaian dilakukan oleh guru pejok dan guru kelas. Nanti kita akan melakukan kolaborasi antara guru PJOK dan guru kelas, minta bantuannya ya Bapak Ibu. Kemudian ada refleksi peserta didik dan mendokumentasikan proses kegiatan berupa video dan foto. Adapun kemungkinan tantangan yang akan terjadi pada saat pelaksanaan, yaitu ada cuaca, bisa hujan, terus panas terik, bisa kegiatan ditunda di lain hari. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas itu bisa menjadi tantangan yang terjadi. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pada kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pada hari efektif. Nah, itu sekian pemaparan saya. Bagaimana Bapak Ibu, ada masukan atau tambahan lain? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.